Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang Maha melimpahkan segala nikmat dan karunia-Nya kepada setiap hambanya dengan berbagai macam kenikmatan. Yang paling utama kenikmatan iman dan kenikmatan Islam, di mana Allah beri kita hidayah, kita memeluk agama Islam dan dapat mengamalkan ajaran-ajaran Islam secara baik dan benar, dan Allah jauhkan kita dari segala kesesatan. Kemudian salawat dan salam semoga tetap tercurahkan dan terlimpahkan bagi junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan umat beliau hingga akhir zaman. Amin. Allahumma amin. Taib. Insyaallah pada malam hari ini kita akan lanjutkan pembahasan tentang an-nasakh. Langsung saja ta'rifuhu. Definisinya, an-naskhu lugatan secara bahasa, nasakh itu al-izalah. Al-izalah itu menghilangkan atau menghapus, wa an-naql. An-naql itu memindahkan atau menyalin. Wastilahan, dan secara istilah, raf'u hukum dalil syar'i aw lafzihi bidalil minal kitabi wa as-sunnah. Jadi secara istilah itu terangkatnya hukum dalil syar'i atau lafaznya dengan dalil kitab dan sunnah. Ba'duhum yaqul, ya sebagian ulama mengatakan bidalil syar'i lakin fihi nazar kama saya tabayyan. Ya ada yang mengatakan lebih umum dengan dalil syar'i. Nah, sedangkan di sini di matan kitabnya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengkhususkan kitab dan sunnah saja. Qauluhu raf'u hukum dalil, yakni raf'u hukum ad-dalil wa dalil baki. Jadi yang diangkat itu hukum dari dalilnya. Hukum dari dalilnya, sedangkan dalilnya itu tetap ada di Al-Qur'an. Itu kondisi yang pertama. Atau ada juga aulab zihi, atau lafaznya yang diangkat, yang tidak ada lagi di Al-Qur'an, lakin hukmahu bakin, akan tetapi hukumnya tetap ada, tetap diimplementasikan. Au labzihi wa hukmihi. Nah, atau keduanya, atau lafaznya diangkat dan juga hukumnya.
Wahada mungkin, dan ini sesuatu yang mungkin. Nah, jadi ada 3 kemungkinan. La yakhlu ayakuna raf'u hukum, jadi yang diangkat hukumnya, au raf'u lafz, yang diangkat lafaznya, au raf'u hukum wa lafz, hukum dan lafaznya. Falahu salah satu aujuh kama sayatin insyaallah taala, ya sebagaimana yang akan kita bahas nanti. Qauluhu dalil syar'i yakhruj bihi ma laysa dalil syar'iyyan kal awamir as-sadir minal hukam wal ulah wal umara. Perkataan ini rafa hukum dalil syar'i ini mengeluarkan yang selain dalil syar'i. Jadi kayak perkataan yang atau perintah yang muncul dari pemerintah seperti itu, umara, dan yang lainnya. Fa iza rafa'u al-amr al-awwal atau bi amar jadid la yusamma naskhan. Nah, itu tidak disebut nasakh yang dibahas di pembahasan ulama di kitab-kitab usul fiqh. Lianna hadza laisa minal umur asy-syar'iyyah, karena itu bukan urusan syar'iyyah, bal min umur al-urfiyyah al-wad'iyyah. Kan tetapi itu adalah urusan tradisi seperti itu. Wa nahnu innama natakallam an syar'iyyah. Nah, sedangkan kita membicarakan yang syar'iyyah. Wa qauluhu rafa yastalzim ayakuna an-nasikh mutaakhir anil mansukh. Nah, kalau disebutkan di situ rafa mengangkat, itu mengharuskan sesuatu yang mengangkat itu mutaakhir, belakangan dari yang mansukh, ya, yang dihapus. Li'anna rafi yakunu ba'da al-marfu, karena yang mengangkat itu ya sudah seharusnya setelah yang diangkat. Qauluhu minal kitabi was sunnah, al-kitab huwa al-Qur'an, yang kitab itu Al-Qur'an, was sunnah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis beliau. Kemudian kembali ke matanya, fal murad bi qaulina raf'u hukum ay tagiruhu. Yang dimaksud mengangkat hukum itu perubahannya, min ijab ila ibahah, dari yang sebelumnya wajib jadi boleh, jadi mubah. Atau min ibahah, atau dari yang sebelumnya mubah ila tahrim, masalan. Ya, misalnya raf'u hukum ay tagiruhu bil kulliyah. Ya, perubahan secara menyeluruh. Wa izalatu al-hukum al-awwal nihaiyan, dan penghapusan hukum yang pertama secara total. Fala yabqa fi ayyi surah minas suwar, tidak ada tersisa lagi. Wa yakhruj bidzalika at-takhsis. Nah, taksis tidak termasuk yang demikian, li'anna taksis laisa raf'an lil hukmi, karena taksis itu bukan mengangkat hukum. Taksis itu bukan mengangkat hukumnya, bal raf'un lil hukmi anil fardi minal afrod. Nah, tapi hanya mengangkat hukum dari beberapa orang saja. Jadi bukan hukumnya diangkat total, jadi dihilangkan total, tapi bagi beberapa orang saja. Itu taksis. Falaisa binas, maka itu bukan nasakh. Misaluma nasakha minal wujub ilal ibahah.
Misal yang nasakhnya dari wajib menjadi ibahah. Minal wujub ilal ibahah shaumu Asyura. Nah, puasa Asyura dulunya diwajibkan. Kemudian jadi sunnah sebenarnya ini. Bukan ibahah. Ya, intinya turun lah gitu derajatnya daripada yang sebelumnya. Kemudian qiyamul lail. Nah, qiyamul lail khususnya bagi Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, wa musabaratu al-mi'ah lil alaf wal ashrah lil mi'ah. Nah, ini tentang ayat kemampuan muslimin dalam berperang, itu yang awalnya 100 lawan 1000, 100 lawan 1000 ya 10 kali lipat. Nah, kemudian wal asyrah lil mi'ah, dan 10 berbanding 100. Wahadza kana wajiban fil awal lakinnahu, itu awalnya wajib, akan tetapi lakinnahu nusikha ila al-ibahah, dinasakh menjadi ibahah atau mubah. Kembali ke matanya lagi, fa kharaja bidzalika takhallufu al-hukum. Nah, juga tidak termasuk rafa hukum tadi itu takhalluf, ya, meninggalkan hukum lifawati syarat awujudi mani, karena kurangnya atau karena tidak terpenuhinya syarat atau adanya mani, penghalang. Misal ayartafi wujubu zakah li naqsi an-nisab, terangkat kewajiban zakat itu ya karena kurangnya nisab. Au wujub shalah li wujudi al-haid, kewajiban sholat terangkat karena adanya haid. Fala yusamma dzalika naskhan, itu tidak disebut nasakh. Misal fawatu asyarat, rajulun indahu alf riyal, seseorang punya 1000 riyal, fa alaihi khamsah wa ishruna riyalan zakah, maka harusnya dia yang punya 1000 riyal itu zakatnya nanti 25 riyal. Lakin qabla ayatim al-haul talifal mal. Nah, akan tetapi belum sampai haulnya setahun, ya, uang itu berada di tangannya, talifal mal, ya, uangnya lenyap. Fartafa'a anhu al-wujub lifawati asyarat. Nah, terangkat kewajiban itu atasnya karena hilangnya atau tidak terpenuhinya syarat, wahwa tamamul haul, yaitu sempurnanya haul selama 1 tahun tadi, uang yang di atas nisab tadi. Jadi di dalam Islam tidak pakai rata-rata, tapi benar-benar full selama 1 tahun, itu uangnya harus full seperti itu. Fala zakat alaihi fala naqulu hadza nasab, ya tidak ada zakat atasnya karena uangnya tadi talifa, ya, uangnya lenyap entah dengan alasan apapun itu. Fala naqulu hadza nasakh, tapi ini tidak kita katakan nasakh, ya, tidak kita katakan nasakh, li'anna asal hukum al-mas'alah bakin. Nah, karena asal hukum dari masalahnya wajibnya zakat itu tetap wajib.
untuk orang-orang yang lain, untuk muslimin yang lain tetap wajib. Lakin irtafa'a an hadza asy-syakhs li fawati asyarat. Terangkatnya hukum hanya bagi orang ini saja yang tidak memenuhi persyaratan. Ya, kalau ada orang lain yang juga tidak memenuhi syarat, juga terangkat kewajiban zakat terhadapnya. Akan tetapi hukum wajibnya zakat itu tetap berlaku bagi yang mampu. Kemudian yang kedua, misalu wujud mani. Misal yang ada karena adanya penghalang. Imra'atun mukallafah balighah aqilah asabaha al-haid. Seseorang wanita yang mukallaf sudah balik, akil, ya berakal sehat, asabaha al-haid, ya sedang dalam keadaan haid. Naqulu laisa 'alaiha shalah, ya tidak ada kewajiban salat atasnya. La naqulu hadza nas, kita tidak katakan ini nasakh, li'anna al-hukum bakin, karena hukum kewajiban salat itu tetap ada, hanya saja bagi seseorang yang sedang dalam keadaan haid itu tidak diperkenankan salat. Wasarat as-shalah fi haqqiha ghairu wajibah. Jadi salat untuk perempuan ini dalam keadaan haid itu tidak wajib. Bahkan hiya muharramah. Bahkan haram kalau dilakukan. Kita lanjutkan ke matannya lagi. Wal murad biqaulina au lafzihi. Yang dimaksud dengan perkataan kami atau lafaznya lafzu ad-dalil asy-syar'i, lafaz dalil asy-syar'i, yaitu lafaz Al-Qur'an atau sunnah. Li'anna nasakh imma ayakuna lil hukum duna al-lafaz, karena nasakh itu bisa saja dia hanya menghapuskan hukumnya saja, tidak lafaznya, au bil aks, atau sebaliknya, menghapuskan lafaznya saja tanpa hukumnya, ya, sebagaimana yang sudah kita sebutkan sebelumnya. Au lahuma jami'an, atau keduanya, lafaznya dihapus, hukumnya juga, kama sayati, sebagaimana yang akan datang. Wa kharaja biqaulina bidalil minal kitabi was sunnah, dan keluar dari perkataan kami dengan dalil kitab dan sunnah, yaitu ma'adahuma, yang selain keduanya, minal adillah, di antara dalil-dalil, kal ijma'i, seperti ijma' wal qiyasi, dan qiyas, fala yunsakh bihima, maka tidak dinasakh dengan keduanya. Wal ijma' la yunsakh bihi, dan ijma' itu tidak dihapuskan suatu hukum dengannya. Wala yumkin ay yujad ijma' sahih ala khilaf nas abadan, dan tidak akan ada, la yumkin, tidak mungkin, ay yujad, ada ijma' yang sahih, yang benar, ala khilaf nas, yang menyelisihi nas, abadan, selamanya. Lau qala qail, nah, misalnya seseorang mengatakan, ajma'an nas ala anna al-bunuk fiha maslahah mufidah iktisadiyan wa maliyan. Manusia bersepakat bahwasanya pada bank itu ada kemaslahatan terhadap perekonomian dan keuangan. Wa annaha mufidah, ia sangat bermanfaat. Wal mufid, dan yang bermanfaat itu katanya, kata orang, wal mufid halal, dan yang bermanfaat itu halal dong. Wa fiha al ijma' fahadza al ijma' nasakh tahrim ar-riba.
Ini kata orang. Maka ijma ini kesepakatan manusia tadi yang bahwa bank itu punya kemaslahatan yang banyak, itu menjadi nasakh terhadap pengharaman riba. Nah, lalu jawabannya naqulu, kita katakan, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, idza kana ijma al-ulama ahlus syara'. Nah, kalau ijma ulama saja, ijma ulama nih. Ijma ulama ahlus syara', ya ahli syariah, ahli agama, la yumkin ayunsakh an-nas, ya tidak mungkin untuk menasakh, ya menghilangkan hukumnya nas, famin dunihim mimbabi aula, maka selain para ulama apalagi gitu. Ini tadi dikatakan manusia aja yang sepakat, manusia ya orang-orang awam gitu yang sepakat bahwa banyak kemaslahatan di bank secara ekonomi dan keuangan. Ya maksudnya tentu spesifiknya pembolehan dalam artian udahlah bolehkan aja semuanya termasuk bunganya seperti itu. Nah, sedangkan ini dibantah idza kana ijma ulama ahlus syara' la yumkin ayun nas famin dunihi min babi aula. Ya, kesepakatan ulama saja tidak bisa untuk menghapuskan nas, apalagi selain ulama, seperti itu. Wa kadzalika al-qiyas la yumkin ayunsakh bihi. Nah, demikian juga qiyas tidak mungkin untuk menghapuskan dalil kitab dan sunnah. La yujad qiyas sahih mukhalif linnas abada. Nah, demikian juga qiyas yang benar itu tidak akan ada yang menyelisihi nas selamanya. Wa kullu qiyas yukhalifun nas, dan setiap qiyas yang menyelisihi nas itu fasid, itu rusak. Walihada izan la nasakh illa bidalilain faqat. Nah, maka tidak dinasakh kecuali dengan dua dalil saja, yaitu huma al-kitabu was sunnah, Al-Quran dan sunnah saja. Qauluhu wa nas jaiz aqlan. Wa nasakh jaiz aqlan, dan nasakh itu ya boleh saja terjadi secara akal. Wa waqi' syar'an, dan memang terjadi secara syara'. Wa hadza ai fa in qila, kalau dikatakan idza waqa'a syar'an, kalau terjadi secara syara', fama baluna nuzkaru al-aqal, kalau udah terjadi secara syara', ngapain kita masih sebutkan secara akal gitu. Idza waqa'a syar'an sawa'an aqarra al-aqal am lam yukir. Kalau udah terjadi secara syara' itu mau diakui akal atau enggak, ya udah kita akan terima gitu, kata mereka gitu. Ngapain perlu disebutkan lagi tentang akal ini? Menurut akal juga logis gitu terjadinya nasakh. Naqulu, kita katakan, nih jawabannya. Zakarna al-jawaz al-aqal. Kita sebutkan kebolehan nasakh itu secara akal hatta idza khatabana syakhs dha'ifu ad-din alzamna bil qaul bi jawazi an-nasakh. Nah, kita sebutkan kebolehan secara akal nasakh itu jadi kalau seseorang yang lemah agamanya, ya itu berdiskusi dengan kita, alzamna bil qaul bi jawazi nas, kita
kita haruskan, ya kita arahkan kepada, kita bisa mengarahkan gitu, kita bisa menjelaskan dengan baik bahwasanya nasakh itu logis untuk terjadi gitu. Iz laisa kullun nas yaqbaluna asyara. Nah, karena tidak semua manusia menerima syara. Tidak semua manusia menerima syara. Dalil kitab dan sunnah itu tidak semua manusia menerima. La yaqbal syara illa man aman. Tidak menerima syariat itu kecuali orang-orang yang beriman. Nah, ini juga jadi poin penting gitu. Kenapa seseorang muslim itu juga perlu cerdas gitu. Tidak hanya tunduk pada dalil-dalil syar'i saja, tapi ia juga tetap perlu cerdas gitu, berusaha menggali ilmu pengetahuan ya sebisanya untuk membuktikan maslahat dari syariat Islam itu sendiri sesuai bidangnya masing-masing. Sesuai bidangnya masing-masing. Ya, jadi ada yang di bidang sains misalnya, oh ternyata bisa membuktikan hikmah dari dilarangnya laki-laki menggunakan emas misalnya. Itu sudah ada bacaan-bacaan informasi seperti itu di internet. Nah, jadi memang awalnya larangan saja dari syara yang bahwasanya misalnya laki-laki diharamkan untuk menggunakan perhiasan emas seperti itu. Akan tetapi ya orang-orang melakukan penelitian gitu. Nah, akhirnya diketahui, jadi kita bisa merespon juga secara logis. Bahkan ini jadi termasuk jadi mukjizat syara juga yang kekal gitu. Bahwasanya semakin maju ilmu pengetahuan juga semakin membuktikan kebenaran ajaran Islam seperti itu. Ya, itu diantaranya tentang penggunaan emas laki-laki, kemudian bagaimana sunnah-sunnah Rasulullah ya makan menggunakan tangan kanan, kemudian posisi duduknya, kemudian saat tidur ya berbaringnya ke kanan seperti itu. Itu sudah ada sekarang penelitian-penelitian gitu yang membuktikan kebenaran Islam, dan kita juga perlu tahu hal-hal yang seperti itu. Kita juga perlu tahu. Jadi kalau kita Allah pertemukan dengan orang-orang yang tidak mempercayai dalil kitab dan sunnah, ya kita bisa sampaikan kebaikan itu dengan bukti-bukti empiris hasil penelitian modern seperti itu. Idzan kullu amar yumkin an tastadil alaihi bil aqal ma'asyara faf'alhu. Ya, jadi setiap perkara yang memungkinkan bagimu untuk berdalil atasnya dengan akal, ya dengan logika, ma'asyara, ya dengan yang sesuai dengan syarak juga tetap faf'alhu, maka lakukan saja. Ini kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Wala taghlu fi al-aql, tapi jangan juga berlebihan dengan akal gitu. Kalau yang nggak masuk akal misalnya ditolak syariat, nah ini kelebihan. Kita tetap dituntut untuk berpikir, tapi kalau kita tidak bisa menggali hikmah yang ada di Al-Quran, stop. Udah, saat itu kita tunduk terhadap dalil syar'i yang belum kita ketahui hikmahnya. Udah, stop sampai di situ.
Wala taglu fil aql wala tajmud. Akan tetapi juga jangan jumud. Ya, jangan jumud, jangan hanya tahu dalil saja, apalagi taklid buta, cuma dengar-dengar saja gitu, tidak jelas, tidak benar-benar tahu dalilnya dari Al-Quran dan Sunnah seperti itu. Wal jumud sayyi, dan jumud itu sesuatu yang buruk. Wal gulu sayyi, dan gulu juga berlebihan, sesuatu yang buruk. Amma jawazihi aklan, adapun bolehnya secara akal. Fali annallah biyadihi al-amr, karena segala urusan itu pada genggaman Allah. Walahu al-hukum, dan Allah lah yang memiliki hukum, yang memiliki ketentuan. Li'annahu ar-rabb al-malik, karena dialah Tuhan yang maha menguasai. Falahu ayyashra li'ibadihi, dia berhak untuk mensyariatkan bagi hambanya ma taqtadihi hikmatuhu wa rahmatuh, apa yang mengandung hikmah dan rahmatnya. Wa hal yamna al-aqal ayyamuru al-malik mamlukihi bima arad. Nah, apakah logika kita atau akal kita itu akan menolak gitu ketika seseorang raja itu memerintahkan kepada seseorang budak seperti itu untuk melakukan apa yang diinginkan? Ya tentu saja tidak gitu kan? Tentu saja tidak. Karena yang berhak ya dalam hal seluruh manusia tentu Allah Subhanahu wa taala berhak, ya suka-suka Allah dong pengen mengubah aturan yang dulu dibuat gitu, kemudian diangkat, diubah jadi yang lebih mudah atau jadi yang lebih sulit, itu ya terserah Allah gitu. Tsumma inna muqtada hikmatullah wa rahmatuhu li ibadihi, ya sesungguhnya hikmah dan rahmat Allah kepada hambanya ayyushra' lahum ma ya'lamu ta'ala anna fihi qiyam masalih dinihim wa dunyahum. Ya Allah mensyariatkan bagi mereka yang dia ketahui padanya pada hal itu ada maslahat bagi agama dan dunia mereka. Wal masalih takhtalif bihasbi al-ahwal, dan maslahat itu berbeda ya sesuai keadaan, wal azman, dan waktu. Faqad yakunu al-hukum fi waqt aw hal aslah lil ibad, ya bisa jadi suatu hukum itu di suatu waktu atau keadaan itu lebih baik bagi hamba. Wa yakunu wairuhu fi waqt aw halin ukhra aslah. Nah, kan tetapi selainnya di waktu yang lain itu lebih baik. Wallah alimun hakim. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Wa amma wuqu'uhu syar'an fa li adillah minha. Nah, adapun terjadinya secara syara, fal adillah minha, nah itu ditunjukkan dengan dalil-dalil yang diantaranya yang pertama qauluhu ta'ala, firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairim minha aw mithliha. Apa-apa yang kami hapus atau dari ayat
aunun siha atau kami lupakan, na'ti bi khairim minha, kami datangkan yang lebih baik daripadanya, au mithliha atau yang semisalnya. Fa in qala qail. Nah, kalau seseorang mengatakan nati bi khairim minha, kami datangkan yang lebih baik daripadanya. Wadih fil hikmah. Ini jelas secara hikmah. Minan nasakh, hikmah dari nasakh. Li'annahu ya'ti bima huwa khair. Karena itu mendatangkan yang lebih baik. Lakin au misliha, akan tetapi yang semisalnya ini, kaifa yakunu an-nasakh min syai'i ila mislihi? Bagaimana nasakh dari sesuatu kepada yang semisal dengannya? Wa hal hadza illa abath? Bukannya ini hanya sia-sia saja gitu. Naqul, kita katakan al-mumatsalah huna laisa al-murad biha al-mumatsalah min kulli wajh. Mumasalah di sini yang sama di sini tentu tidak dalam semua sisi. Bal qad yakunu al-murad mumatsalah fi as-surah faqat. Bisa saja hanya dari satu sisi, ma ikhtilaf ma yatarattab ala kulli wahid, ya, beserta perbedaan konsekuensi dari masing-masingnya. Masalan, nasakh al-qiblah min Baitul Maqdis ila Ka'bah. Misalnya nasakh tentang penghapusan hukum untuk beribadah menghadap ke Baitul Maqdis menjadi ke Ka'bah. Nah, ini seakan-akan ini yang dijadikan contoh oleh para ulama sebagai yang mumasalah, yang sepadan gitu. Artinya kan cuma ngubah posisi arah saja gitu, ngubah posisi arah saja. Yani al-mukallaf la farq indahu baina ay yastaqbilu Baitul Maqdis awil Ka'bah. Nah, bagi orang yang mukallaf, yang benar-benar beriman, itu tidak ada beda bagi mereka menghadap Baitul Maqdis atau Ka'bah. Likulli wahid lakin yakhtalif fiha yatarattab ala dzalik. Yakhtalif fima yatarattab ala dzalik. Fa tawajjuh ila baitillahi allazi huwa afdalu bait ala wajhi al-ard, awalu baitin ala wajhi al-ard, la syakka annahu aslah lil ibad. Nah, itu tidak dapat dipungkiri bahwa menghadap Ka'bah itu lebih maslahat bagi hamba min ayatawajjahu ila baiti al-maqdis, daripada menghadap Baitul Maqdis. Ala tawajjuh ala anna tawajjuh ila baitil maqdis ila innahu mimma ahdatsahu al-yahud wan nasara laisa kiblah al-anbiya. Nah, dikatakan juga bahwasanya yang memulai menghadap ke Baitul Maqdis itu orang-orang Yahudi dan Nasrani, yaitu bukan kiblatnya para nabi. Ya, faqad zakara Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, sebagaimana Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan fi kitab Ar-Rad alal Mantiqiyin, di kitab beliau Rad alal Mantiqiyin, wa ghairihi, dan yang lainnya, innal Ka'bah kiblah jami'il anbiya, sesungguhnya Ka'bah itu kiblat bagi semua nabi. Lakin al-yahud awin nasara ghayyaru hadza, akan tetapi Yahudi dan Nasrani ghayyaru hadza, mengalihkan ini. Wa ja'alu al-ittijah ila Baitul Maqdis ta'assuban, dan mereka menjadikan menghadap ke Baitul Maqdis itu ta'assubannya suatu kebanggaan mereka, seperti itu.
Kemudian yang kedua, qauluhu ta'ala al-ana khaffafallahu ankum. Al-ana khaffafallahu ankum ini tentang al-musabarah, ya, tentang kesabaran dalam berjihad. Aujaballah subhanahu wa ta'ala 'alal ibad ayyusabiru asyratu amsalahum. Nah, yang pertama, Allah mewajibkan untuk bersabar terhadap 10 kali lipat. Faqala ya ayyuhan nabiyyu haridil mu'minina 'alal qital iyakum minkum isyruna sabirun yaglibu mi'atain. Nah, kalau ada 20 orang yang sabar, mereka dapat mengalahkan 200. Wa iyakum minkum mi'atu yaglibu alfam minal ladzina kafaru. Kalau ada 100 orang mukmin yang sabar, ya mereka dapat mengalahkan 1000 orang kafir. Al-wahid bi asyrah, ya 1:10. Summa qala al-ana khaffafallahu ankum wa alima anna fikum dha'fa. Dan sekarang Allah ringankan atas kalian karena Dia mengetahui bahwa pada diri kalian itu kelemahan. Fa iyyakum minkum mi'atun sabiru yaglibu mi'atain wa iyyakum minkum alfu yaglibu alfain. Jadi diturunkan kalau ada 100 orang yang sabar maka bisa mengalahkan 200 orang yang kafir. Kalau ada 1000 orang yang sabar bisa mengalahkan 2000 orang kafir. Kemudian misal yang kedua, fal'ana bashiruhunna. Misal usani fal'ana bashiruhunna, dan sekarang pergaulilah mereka, yakni an-nisa, istri-istri kalian. Wa kana awalu ma furido as-sawm idza shalla al-insan al-isya al-akhirah aw nama qabla al-isya. Nah, dulu awal-awal difardukan, diwajibkannya puasa itu kalau orang-orang udah sholat isya, au nama qoblal isya, atau tidur sebelum isya, harama alaihi al-akal wa syurub wan nikah, diharamkan atasnya untuk makan, minum, dan berhubungan dengan pasangan halalnya, wa wujub alaihi wa wajaba alaihi al-imsak. Nah, ia sudah langsung harus memulai menahan diri, seperti itu ya tadi, tidak boleh makan, tidak boleh minum, dan bergaul. Fasyaqqa dzalika 'alal muslimin, maka hal itu memberatkan bagi orang-orang muslimin. Fa nasakhallahu hadza faqala, dan Allah hapuskan hukum tersebut yang mulai puasa setelah isya itu. Faqal fal ana bashiruhunna, dan sekarang pergaulilah mereka, wabtagu, dan carilah ma kataballahu lakum, apa yang Allah tuliskan atau tentukan bagi kalian, wakulu washrabu, dan makan dan minumlah, hatta yatabayyana lakumul khaitul abyadu minal khaitil aswadi minal fajar, sampai jelas bagi kalian ya benang yang putih dari benang yang hitam, minal fajar, dari waktu fajar. Summa atimmus siyama ilal lail, dan sempurnakanlah puasa sampai waktu awal malam. Fa an-nasakh fi hadza wadih, nasakh dalam hal ini jelas, wadih. Fa inna hadza nas fi taghyiri al-hukum as-sabiq. Nah, itu adalah nas yang tentang perubahan hukum yang sebelumnya. Yang ketiga, qauluhu sallallahu alaihi wasallam, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur fazuruha.
Ya, dulu saya melarang kalian untuk berziarah kubur, akan tetapi sekarang ya fazuruha, ya silakan berziarah. Haza nas fi naski an-nahi an ziyarati al-kubur. Ini nas yang secara jelas ya menjelaskan dihapuskannya larangan ziarah kubur. Ma yamtani naskuhu. Nah, apa yang tidak boleh yang tidak atau yang tidak mungkin dinasakh seperti itu. Yamtani an-nasakh fima ya'ti. Ya tidak mungkin dinasakh fima ya'ti. Yang pertama al-akhbar. Al-akhbar ya berita-berita, li'anna nasakh mahalluhu al-hukum. Karena nasakh itu tempatnya hukum. Ya bukan beritanya. Li'anna nas ahadu al-khabaraini yastalzim ayakuna ahaduhuma kadziban. Karena menghapuskan salah satu berita yaitu yastalzim ayakuna ahaduhuma kadziban, mengharuskan bahwasanya salah satu dari keduanya itu dusta. Wal kadzib mustahil fi akhbarillah wa rasulih. Dan berita itu mustahil dalam berita-berita yang berasal dari Allah dan Rasulnya. Allahumma illa ayyakuna al-hukum ata bisurati al-khabar. Nah, kecuali hukum itu datang dengan bentuk khabar. Fala yamtani nasuhu, maka tidak dilarang nasakh terhadapnya. Faqaulihi ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, iyyakum minkum isyruna sabiruna yaglibu mi'atain. Nah, ayat yang tadi kita baca, kalau di antara kalian ada 20 orang yang sabar, maka dapat mengalahkan 200 orang. Ini yang 10 kali lipat al-ayah. Fa inna hadza khabar maknahu al-amr. Nah, ini berita tapi maknanya amr, maknanya perintah. Walihaza jaa naskhuhu fi al-ayah allati ba'daha. Makanya datang nasakhnya di ayat setelahnya. Wahia qauluhu ta'ala, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, al-ana khaffafallahu ankum wa alima anna fikum dha'fa fa iyyakum minkum mi'atun sabiru yaglibu mi'atain. Ya, kemudian yang kedua yang mumtani, yang nggak boleh juga dinasakh itu al-ahkam allati takunu maslaha fi kulli zamanin wa makanin, yang merupakan kemaslahatan di setiap zaman, di setiap waktu dan tempat. Ketauhid, ya tauhid, ya mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, itu tidak mungkin dihapuskan. Tidak mungkin dihapuskan karena bahkan dijelaskan di dalam Al-Qur'an bahwa semua dakwah Nabi itu sama, tauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, baik tauhid rububiyahnya yang meyakini bahwasanya Allah lah yang maha pencipta, yang maha mengatur segala sesuatu bagi hambanya, dan juga tauhid ubudiyahnya, yaitu penyembahan atau peribadatan itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Wa usul al-iman wa usul al-ibadah, ya pokok-pokok iman dan pokok-pokok ibadah, pemakarimil akhlak dan ya akhlak-akhlak terpuji seperti itu, minas sidqi wal afaf, dari kejujuran, kemudian ifah itu seseorang yang menjaga dirinya dari segala hal-hal yang fahisyah, yang keji. Wa al-karam,
seseorang yang dermawan, wasyaja'ah, dan seorang yang pemberani, wa nahwu dzalik, dan yang semisalnya. Fala yumkin nasku al-amar biha. Nah, tidak mungkin menghapuskan perintah dengannya. Wa kadzalika la yumkin nasku an-nahi. Demikian juga tidak mungkin menghapuskan larangan amma huwa qabihun fi kulli zamanin wa makanin. Tidak mungkin menghapuskan larangan yang itu buruk di setiap waktu dan tempat. Seperti syirik. Ya tidak mungkin ada penghapusan larangan syirik, larangan kufur, wa masawi al-akhlaq, dan akhlak-akhlak yang buruk, perilaku yang buruk, mina al-kazib, dari dusta, wal fujuri, dan perbuatan yang tercela, yang tidak terpuji, yang keji, wa al-bukhl, dan pelit, wal jubun, pengecut, wa nahwu dzalik, dan yang semisalnya. Is asy-syara'i kulluha limasolih al-ibad, ya, bahwasanya syariat itu seluruhnya untuk kemaslahatan hamba, wa daf'u al-mafasid, dan mencegah kerusakan anhum, atas mereka. Kemudian syurutu an-nas, syarat nasakh. Yashtaritu lin-naskhi fima yumkinu naskuhu syurut minha. Ya, disyaratkan untuk nasakh itu pada yang memungkinkan untuk dinasakh itu beberapa syarat. Yang pertama, ta'azzur al-jama' baina ad-dalilain. Enggak mungkin dikumpulkan antara dua dalil. Fa in amkana al-jama', kalau dimungkinkan dipertemukan dalil itu, ya tidak bertentangan seperti itu, fala nasakh liimkani al-amal bikullin minhuma. Ya, tidak perlu ada nasakh kalau mungkin diamalkan keduanya. Yang kedua, al-ilm bi ta'akhuri an-nasik. Nah, jadi diketahui dengan jelas bahwasanya yang menghapuskan itu memang belakangan, ayatnya atau hadisnya belakangan gitu. Wa yu'lam zalika imma bin nas, ya, hal itu bisa diketahui dengan nas, atau bi khabar as-sahabi, atau informasi dari sahabat, atau bi tarikh, atau dari sejarah. Misalu ma ulima bi ta'akhuri bin nas. Misal yang diketahui hal itu belakangan gitu dengan nas. Qauluhu sallallahu alaihi wasallam, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kuntu azintu lakum, dulu aku mengizinkan bagi kalian, fil istimta minan nisa, ya, untuk bersenang-senang dengan wanita. Ya, maksudnya di sini mut'ah, nikah mut'ah itu yang dilegalkan Syiah. Wa innallah, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala, qad harama zalika, telah mengharamkan yang demikian itu, ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Nah, ini nasakh yang jelas. Wal istimta, ya, bersenang-senang itu, huwa anna Rasul sallallahu alaihi wasallam azina lis sahabah. Ya, saat dulu memang pernah diizinkan kepada para sahabat, idza qadamu li baladin wa syaqqat alaihim al-uzubah,
Ya, tatkala mereka datang ke suatu negara seperti itu dan berat bagi mereka itu menyendiri seperti itu. Ay ayatazawwaju al-mar'ah ila ajal. Nah, untuk menikahi wanita sampai waktu yang tertentu saja. Fayaqul lil mar'ah masalan, ya misalnya seseorang mengatakan kepada seorang wanita, zawijini nafsaka ila muddah syahr. Ya nikahkan saya dengan dirimu, atau saya ingin menikah dengan dirimu ila muddah syahr, atau menikahlah dengan saya ya untuk waktu 1 bulan misalnya, au muddah usbu, atau selama 1 minggu, au muddah asyratu ayyam, selama 10 hari. Ya, itu konsepnya mut'ah dulu. Wa fi qaulihi. Nah, akan tetapi dari sabda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat, dalilun ala annahu la yumkin raf'u hadza al-hukum. Nah, itu dalil yang menunjukkan bahwasanya hukum ini sudah yang terakhir gitu. Udah nggak mungkin lagi diangkat. Karena udah ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat gitu. Li'annahu qol ila yaumil qiyamah fa fihi dalil. Dan padanya itu dalil ala butlani, ya, yang menunjukkan batalnya qaulu man yaqul, perkataan orang-orang yang mengatakan innal mut'ah jaizah. Ya, batilnya perkataan mereka yang mengatakan bahwasanya mut'ah itu boleh. Wa innaha nusikhat iddatu marrat. Iya benar bahwasanya ia dihapuskan beberapa kali. Wa akhir al-amr al-jawaz, kata mereka. Yang terakhir itu yang boleh, katanya. Naqulu, kita katakan, hadza yuraddu alaihi. Nah, ini kita tentang li'anna rasul alaihi assalatu wassalam qol, karena Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, hurima dzalika ila yaumil qiyamah. Hal itu diharamkan sampai hari kiamat. Wa yumkin an na'ti fi hadza bimisal akhar. Ya, misal yang selainnya yang dari nas gitu. Penjelasannya mana yang belakangan. Bahwasanya hal itu belakangan gitu. Qala sallallahu alaihi wasallam, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur fazuruha. Dulu saya melarang kalian untuk ziarah kubur, fazuruha, maka sekarang berziarahlah. Jelas menunjukkan dulu saya larang, sekarang udah boleh ziarah gitu. Jelas bahwasanya otomatis yang sekarang belakangan gitu, menghapuskan hukum yang sebelumnya. Wa misalu ma ulima bi khabari sahabi. Misal yang diketahui dari kabar sahabat. Qaulu Aisyah, ya, perkataan Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, semoga Allah meridhai beliau, kana fiha anzala minal Qur'an asyru rada'at ma'lumat yuharrimna. Dulu itu di antara yang diturunkan, di antara ayat-ayat Al-Qur'an itu 10 asyru rada'at ma'lumat yuhrimna. Nah, itu 10 kali seorang bayi menyusu kepada seseorang perempuan, maka itu jadi mahramnya, seperti itu. Summa nusikhna bi khams ma'lumat. Kemudian dinasakh menjadi 5 kali. Ya, cukup 5 kali
menyusu, bayi tersebut sudah jadi mahram bagi ibu susuannya, dan juga otomatis nantinya bagi ia tidak bisa menikah dengan saudara atau saudari sesusuannya. Ya, ini wallahu a'lam apa masih ada diimplementasikan di zaman sekarang ya. Mungkin zaman sekarang kalau orang tuanya sibuk atau sakit seperti itu, tidak bisa menyusui anaknya, mungkin tidak dititipkan ke orang lain untuk menyusui, mungkin langsung dibelikan ini saja, susu kaleng seperti itu. Wa misalu ma ulima bitarikh, dan misal yang diketahui dengan tarikh, dengan sejarah. Qauluhu ta'ala, firman Allah Subhanahu wa ta'ala, al-ana khaffafallahu ankum, dan sekarang Allah ringankan atas kalian, al-ayah. Qauluhu al-an yadullu ala ta'akhur hadza al-hukum. Ya, lafal al-an itu menunjukkan belakangan, seperti itu, sekarang. Wa kadzalika law zakara anna Nabi sallallahu alaihi wasallam hakama bi syai' qabla al-hijrah. Nah, demikian juga kalau Rasulullah itu menghukumi sesuatu sebelum hijrah, tsumma hakama ba'daha, kemudian menghukumi dengan sesuatu yang lain setelahnya, bima yukhalifuhu, ya, dengan hal yang berbeda, fasani nasikh, dan yang otomatis yang kedua itu menjadi penghapus bagi hukum yang sebelumnya. Yang ketiga sebut an-nasikh, ya tetapnya yang menghapuskan. Wa ishtarata al-jumhur, jumhur ulama itu mensyaratkan ayakuna aqwa minal mansukh au mumatsalah, harus lebih kuat daripada yang dihapus atau minimal sama, setara. Fala yansakhu al-mutawatir indahum bil ahad. Ya, bagi mereka itu tidak boleh menasahkan yang mutawatir, ya, dalil yang mutawatir dengan yang ahad. Wa in kana sabitan, walaupun yang ahad itu juga diyakini gitu kesahihannya. Wal arjah annahu la yashtarit ayakuna an-nasikh aqwa au mumatsalah. Dan yang benar, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, yang lebih kuat bahwasanya tidak disyaratkan ayakuna an-nasikh, yang menghapus itu aqwa, lebih kuat, au mumatsalah, atau setara dengan yang dihapuskan. Li'anna mahallu an-nasakh al-hukum, karena tempatnya objek pembicaraan kita tentang nasakh ini, penghapusan ini, adalah hukumnya. Wala yashtarit fi subutihi at-tawatur. Nah, tidak disyaratkan untuk menetapkan itu nasakh atau bukan nasakh itu mutawatir. Ya, tidak harus. Yang penting udah sahih aja, udah cukup gitu. Aksamu an-nasakh, macam-macam nasakh. Yang kasimu an-nasakh bi'tibari an-nas mansukh ila salasati aqsam. Jenis-jenis nasakh yang berdasarkan nas yang dihapuskan itu ada 3 jenis. Al-awwal manusikha hukmuhu wa baqiya lafzuhu, apa-apa yang dihapus hukumnya wa baqiya lafzuhu, akan tetapi lafaznya tetap ada. Wa hadza huwa al-katsir fil Qur'an, ini yang banyak di Al-Qur'an. Misalu ayata al-musabarah, yang tadi 2 ayat tentang sabar tadi dalam berjihad. Wa huma qauluhu ta'ala iyakum minkum isyruna sabiruna yaglibu mi'atain.
Al-ayah. Nusikha hukmuha biqaulihi ta'ala, hukumnya yang dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala, al-ana khaffafallahu ankum wa alima anna fikum dha'fa fa iyyakum minkum mi'atun sabiru yaglibu mi'atain wa iyyakum minkum alfu yaglibu alfaini biiznillah wallahu ma'as sabirin. Wa hikmatun nasakh al-hukm duna al-lafz. Selanjutnya hikmah nasakh hukum tanpa lafaznya. Kenapa sih kok yang dihapuskan hanya hukumnya saja, lafaznya enggak gitu? Baqa'u thawabu atilawah. Nah, itu agar tetapnya pahala tilawah. Pahala membaca ayat itu tetap ada gitu. Wa tazkir al-ummah bihikmati an-nasakh. Jadi mengingatkan umat itu tentang hikmahnya daripada nasakh. Ya seperti yang kita pelajari tadi bahwa itu Allah ringankan gitu terhadap umat ini dengan adanya nasakh itu. Wasani, dan yang kedua, ma nasakha lafzuhu wa baqiya hukmahu ka ayati ar-rajm. Apa yang dihapus lafaznya akan tetapi hukumnya tetap. Wa baqiya hukmahu ka ayati rajam, seperti ayat rajam. Faqad sabata fi sahihain. Nah, telah valid ya, diyakini kesohihannya itu bahkan diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim min hadis Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, dari hadis Ibnu Abbas, ya semoga Allah meridhoi beliau dan orang tuanya, anna Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, bahwasanya Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoi beliau, qala kana fima anzalallah ayatul rajm. Dulu ya, di antara yang Allah turunkan itu adalah ayat rajam. Ayat tentang rajam. Faqara'naha, maka kami baca ayat tersebut. Wa aqalnaha, dan kami ya resapi dengan akal kami seperti itu. Wa wa'inaha, dan kami sadari. Wa rajama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah mempraktikkan melakukan rajam tersebut. Wa rajamna ba'dah, dan kami juga lakukan, kami praktikkan, kami melakukan rajam setelah masa Rasulullah. Fa'akhsha, dan maka saya takut, intola bin nasi zaman, kalau telah berlalu masa yang jauh bagi manusia, ayaqulu qail, seseorang akan mengatakan, wallahi ma najid ar-rajam fi kitabillah, kita enggak dapat ini rajam di kitab Allah. Nah, yang ada baru-baru kan nggak ada itu sholat 5 waktu di dalam Al-Quran. Ya, untungnya pas sih kemarin materinya kita itu mutlak wa muqayyad, wal khas. Ya itu udah, ya teman-teman sudah belajar, udah paham lah gitu bahwa ya Al-Quran memang isinya yang generalnya saja gitu, yang detail-detailnya ya ada di hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya karena dalil yang digunakan di dalam Islam tidak hanya Al-Quran tapi juga sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oke, fa'akhsha in tala bin nasi zaman ayaqulu qail wallahi ma najid ar-rajam fi kitabillah fa yadillu, maka mereka sesat bitarki faridah anzalahallah, mereka sesat karena meninggalkan kefarduan yang diturunkan Allah, yaitu melaksanakan hukum rajam. Wa inna ar-rajam fi kitabillahi haq ala manzana.
Nah, itu rajam di dalam kitab Allah itu merupakan hak ya bagi orang yang melakukan zina. Idza uhsinna minarijali wan nisa. Kalau mereka itu telah menikah ya dia dari laki-laki maupun perempuan yang sudah menikah seperti itu. Wa qamat al-bayyinah dan adanya bukti-bukti aukana al-habal atau hamil au al-i'tiraf atau pengakuan yang ngaku sendiri bahwa berzina. Ya, hal ini terjadi dulu di mana sahabat ada yang mengaku pada Rasulullah justru minta rajam gitu. Karena orang-orang dulu takut dengan dosa mereka tidak diampuni seperti itu. Nah, yang di zaman sekarang ini sengaja dihalang-halangi penerapan syariat Islam gitu. Ya makanya di negara kita kan yang terkendala itu memang untuk di bab fikih itu hudud dan jinayah. Ya jinayah dan hudud, ya kriminalitas dan hukuman-hukumannya seperti itu. Itu yang belum diimplementasikan. Ya padahal ya hukum syari itu selain sebagai hukuman ya agar pelaku itu jera dan tidak mengulangi perbuatannya lagi, juga penggugur dosa gitu. Ya otomatis dia bertaubat dulu, kemudian dia harus dihukum, ya sudah itu penggugur dosanya selama di dunia seperti itu. Nah, sementara orang-orang fasik zaman sekarang dia berusaha agar hukum Islam itu tidak diterapkan gitu. Ya boro-boro ngaku melakukan maksiat dan dosa, ya justru tenang-tenang aja terus dilakukan karena hukum itu ringan seperti itu. Dan ya tentunya juga kurang keimanan pribadi gitu. Wal hikmatu nasakh al-lafaz duna al-hukum, dan hikmah yang dihapuskan hanya lafaznya saja ya bukan hukumnya. Ikhtibar al-ummah fi al-amal, untuk sebagai ujian bagi umat untuk mengamalkan bima la yajiduna labzahu fil Quran, terhadap lafaz yang tidak mereka temukan di dalam Al-Quran, wa tahqiq imanihim, dan untuk menguji keimanan mereka bima anzalallahu ta'ala, terhadap apa yang Allah turunkan. Akas halu al-yahud, ya kebalikan dari keadaan orang Yahudi, alladzi hawalu kitmi nas rajam fit Taurah, ya. Kebalikan dari keadaan orang-orang Yahudi yang itu mereka berusaha menyembunyikan nas tentang rajam di dalam Taurat. Asalis, yang ketiga, ma nusikha hukmahu walabzuhu. Nah, ini yang keduanya, hukumnya dihapuskan, lafaznya juga dihapuskan. Kanaski asyru ar-rada'at as-sabiqah, yang sebelumnya, fi hadisi Aisyah radhiyallahu anha. Jadi dulunya ya berdasarkan hadis Aisyah tadi, kanat minal Quran gitu, dulu di antara bagian dari Al-Qur'an itu asyru rodoat, yang 10 susuan itu. Kemudian di pertama hukum lafaznya juga tidak ada lagi di Al-Qur'an, kemudian juga turun gitu. Jadi 5 ya hukumnya dan lafaznya. Fi hadis Aisyah radhiyallahu anha yang kasimu an-nasakh bi'tibari nasikh ila arba'ati aqsam. Kemudian nasakh itu terbagi menjadi 4 ya, ini dari sudut pandang nasikhnya, yang menghapuskannya terhadap yang dihapuskan. Kalau tadi apa yang dihapuskan, yang bagian pertama ada 3. Kalau ini bagian yang kedua ini
ada 4 macam. Ini berdasarkan dalil apa yang menghapuskan dan apa yang dihapuskan, seperti itu. Al-awwal nasku al-Qur'an bil Qur'an. Misalhu ayata al-musabarah. Ayat kesabaran perang tadi. Udah diulang berapa kali? 4 kali mungkin ini. Asani nasku al-Qur'an bis sunnah. Menghapuskan Al-Qur'an, hukum Al-Qur'an seperti itu dengan sunnah. Walam ajid lahu misalan saliman. Ya, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, saya tidak dapati contoh yang selamat dari perselisihan ulama seperti itu. Karena ini memang masalah khilafiyah gitu. Bagaimana menghapuskan hukum yang di Al-Qur'an dengan hadis. Jadi beliau sebutkan tidak menemukan contoh yang selamat dari khilafiyah seperti itu. Namun kita sebutkan di antara contohnya kutiba alaikum idza hadara ahadakumul mautu in taraka khairanil wasiyatu lil walidaini wal aqrabin. Diwajibkan atas kalian kalau kalian itu telah kritis seperti itu, mendekati kematian, untuk meninggalkan intar khairanil wasiyah, meninggalkan wasiat lil walidaini, kepada kedua orang tua, wal aqrabin, dan orang-orang keluarga dekat seperti itu. Mansukh dihapuskan biqaulihi, dengan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Innallah, sesungguhnya Allah, atau memberikan kulladzi haqqin haqqahu, bagi setiap orang yang mempunyai haknya. Fala wasiyata liwaris, maka tidak ada wasiat bagi ahli waris. Nah, ini diantara contohnya yang diperselisihkan ulama. Ya, ada yang bilang itu taksis. Baik. Asalis, yang ketiga, nasku as-sunnah bil Quran. Nah, kalau ini yang dihapuskan hukumnya hadis dengan Al-Quran. Misaluhu nasku istiqbal baiti al-maqdis sabit bis sunnah. Nah, hal ini dilakukan oleh Nabi dulu menghadap Baitul Maqdis, ya otomatis juga yang awalnya dicontohkan oleh Jibril seperti itu. Itu sabit dengan sunnah. Bistiqbali al-Ka'bah as-sabit biqaulihi ta'ala. Menjadi dihapuskan menjadi menghadap Ka'bah, yang itu ditetapkan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, fawalli wajhaka syatral masjidil haram wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatrah. Maka palingkanlah wajahmu yang menghadap Masjidil Haram, wa haitsu ma kuntum, dan dimanapun kalian berada, fawallu wujuhakum syatrah, palingkanlah wajah kalian menghadapnya. Ar-rabi, yang keempat, naskhu as-sunnah bis sunnah, menghapuskan hukum sunnah dengan sunnah juga, hadis dengan hadis. Misaluhu qauluhu sallallahu alaihi wasallam, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kuntu nahaitukum anin nabizi, ya dulu saya melarang kalian anggur, fi al-awiyah, dari wadah-wadah, fashrabu fi ma syi'tum, maka minumlah apa yang kalian kehendaki, wala tashrabu muskiron, ya, dan janganlah minum yang memabukkan. Ya, anggur yang normal ya boleh saja, akan tetapi yang sudah diolah yang macam-macam itu yang memabukkan, itu yang tidak dibolehkan. Hikmatu an-nasakh, hikmah dari nasakh. Linaski hikamun muta'addidah minha. Nasakh itu punya beberapa hikmah, di antaranya
mura'atu masalih al-ibad bitashri'i ma huwa anfa' lahum fi dinihim wa dunyahum, yaitu memperhatikan kemaslahatan hamba dengan mensyariatkan yang anfa', yang lebih bermanfaat bagi mereka dalam urusan agama dan dunia mereka. At-tatawwur fi tasyri' hatta yablugh al-kamal, yaitu merupakan wujud perkembangan pensyariatan sampai yablugh al-kamal, mencapai kesempurnaan, ya, itu secara bertahap gitu. Ikhtibar al-mukallafina bi isti'dadihim liqabuli at-tahawul min hukum ila akhar waridahum bizalik, itu menguji para mukallaf, ya, orang yang dibebani tanggungan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan kesiapan mereka untuk menerima at-tahawul, perpindahan, perubahan, min hukum ila akhar, dari suatu hukum kepada yang lain, waridahum bizalik, dan keridhaan mereka terhadap hal itu. Yang keempat, ikhtibaru al-mukallafina, menguji orang-orang mukallaf biqiyamihim bi wazifati syukur, dalam menegakkan kewajiban untuk bersyukur. Idza kana an-nasakh ila akhaf. Idza kana an-nasakh akhaf. Kalau nasakh itu menjadi yang lebih ringan, itu harusnya disyukuri seperti itu. Wa wazifatu as-sabr, dan kewajiban bersabar. Idza kana an-nasakh, kalau nasakh itu ila athqal, kalau menjadi lebih berat maka bersabar. Baik, demikian kajian pada malam hari ini. Silahkan jika ada hal-hal yang ingin ditanyakan atau disampaikan oleh teman-teman sambil mengisi presensinya. Silakan teman-teman, kalau ada. Bisa mengaktifkan mikrofonnya atau diketik di chat. Di mana ada? Ya, taib. Kita tutup saja kajian pada malam hari ini dengan ucapan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.